Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai trending topic ya today ya. Tapi before that I will show you my chopping boards products dulu ya teman-teman. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini we call this is like a normal chopping board ya teman-teman ya. Ini ukuran yang agak standar ya teman-teman ya. Ini tebalnya ini 3 cm ya. Lebarnya kurang lebih ada 20 cm lebih. Nah ini panjangnya ada 30 cm lebih teman-teman ya. Nah ini kurang lebih agak berat ya teman-teman. Nah ini ada kurang lebih 4 kilo kurang lah teman-teman yang begitu. Ya, karena ini terbuat dari bahan high molecular weight polyethylene teman-teman yang grade 500 ya gitu ya. Ini kita punya material ini kita belum ada di pasarannya sebenarnya ya. Jadi yang biasa yang dijual-jual di kayak toko-toko Horeca supplier begitu ya. Mereka pakai grade yang lebih rendah teman-teman yang lebih lembek juga ya, kayak contohnya misalnya kayak LLDPE ya teman-teman begitu. Mereka lebih lembek dan juga otomatis mereka juga lebih, karena molekulnya lebih rendah teman-teman, jadi mereka juga lebih ringan ya teman-teman begitu. Kalau kita punya lebih berat ya teman-teman ya. Teman-teman nanti mungkin bisa lihat dari saya punya video-video sebelum juga ya. Jadi kita juga ada tes kekerasan juga ya teman-teman begitu ya kan. Jadi ini juga kenapa kita pakai material ini teman-teman ya, karena ini memang udah standar yang internasional yang paling minim ya teman-teman, yang minimum international standard yang dipakai di luar negeri teman-teman begitu ya. Terutama di negara-negara maju ya, kayak misalnya kayak di US, di Eropa ya, di Jepang ya, bahkan sekarang juga udah di China dan di Hong Kong juga teman-teman begitu ya kan. Ini kita bahannya ini ya. Ini teman-teman nggak usah khawatir, ini kita bisa dipoles kembali ya. Saya udah pernah kasih lihat di video saya sebelumnya. Itu saya pernah kasih yang sampel saya sama warna hijau yang tipis ya. Nah itu juga bisa dipoles kembali teman-teman begitu. Kita bisa pakai gerinda sendiri ya, atau I don't know, we call this the grinding machine ya teman-teman begitu ya, hand grinding machine. Atau mungkin teman-teman bisa poles di bengkel boot juga ya teman-teman begitu, bisa kayak hampir semula jadi begitulah. Jadi kalau yang pakai ini sebenarnya pakai buat boleh dibilang ngomong kasar-kasar bisa seumur hidup teman-teman begitu ya. Karena pakainya bisa agak lama sekali gitu teman-teman begitu ya. Ini juga ukurannya juga cocok buat di UMKM di rumahan ya gitu. Kalau mungkin kayak di pabrik sama di tempat pabrik daging mungkin dia butuh yang lebih besar lah ya. Tapi kalau yang ini kita lebih lebih home size lah teman-teman, lebih we call this like a portable home size ya begitu ya kan. Oke. Ini kalau teman-teman nanti ada inquiries bisa DM saya di HC Ranger ya teman-teman gitu. Ini this is the blue color ya. Saya mau kasih lihat juga yang warna satu lagi teman-teman. Nah ini ya. Ini we call this the marble color teman-teman ya ini. This is quite unique lah teman-teman ya. Ini belum ada di Indonesia sama sekali ya gitu. Ini chopping board yang teman-teman bisa pilih ya, bisa customize ya according to your sizes ya begitu ya. Nah tapi ini dia punya pattern, ini we call this we call this the marble pattern teman-teman. Jadi dia mirip marble ya, tapi teman-teman kok bisa lihat ya, ini mirip marble tapi dia bukan marble yang batu marble gitu, bukan marmer itu, bukan ya teman-teman. Ini dia of the same material ya, HMWPE teman-teman ya begitu. Ini juga bisa dipoles kembali tetap ya begitu. Nah jadi ini juga beratnya juga hampir sama kurang lebih teman-teman begitu. Nanti ini oke, ini by the way saya sengaja pasang handle supaya itu buat dipegangnya cuma lebih nyaman aja teman-teman, karena agak lumayan berat ya teman-teman begitu ya. Jadi kita we have all colors teman-teman. Kita ada warna merah, warna kuning, biru ya, hijau, marble, dan juga warna coklat teman-teman begitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa akses, bisa lihat bisa lihat di Instagram saya juga ya. Itu saya punya produk juga semuanya ada berbagai macam warna teman-teman begitu. Kalau teman-teman ada inquiry nanti bisa DM saya di HC Ranger teman-teman begitu. Oke, mungkin hari ini saya cuma hanya mau komen sedikit teman-teman yang begitu mengenai ya sedikit situasi ekonomi teman-teman yang agak dampak juga terhadap nilai tukar uang rupiah Indonesia teman-teman begitu ya. Memang udah berapa bulan ini juga saya ngelihat rupiahnya juga agak sedikit kalau dibanding ke US dollar teman-teman ya begitu, agak sedikit juga terus naik terus ya teman-teman begitu ya. Jadi akibatnya kita juga kita sebagai importer teman-teman ya, terutama ya businessman atau importer juga kita kena bisa lebih berasa lah kena dampaknya teman-teman begitu, karena kita import barang dari luar teman-teman ya. Jadi ke Indonesia kita juga berasa gitu ya gitu. Jadi karena US dollar juga terus juga menguat teman-teman begitu. Saya cuman agak sedikit sebenarnya ya, memang ini kita juga semua orang juga tahu lah teman-teman aturannya dari dulu sampai sekarang ya gitu ya. Terutama ya, rupiah against the US dollar teman-teman begitu ya. Cuman ya saya sih mungkin bagus buat eksportir ya teman-teman ya, buat eksportir yang barang dari dalam negeri di ekspor keluar itu bagus sekali teman-teman, karena bisa dapat nilai tukar uang yang bagus ya gitu, dengan US dollar yang sama tapi dapat rupiahnya juga lebih banyak teman-teman begitu. Tapi dalam jangka panjang ya saya juga berasa teman-teman ya, dulu semenjak saya masih kuliah di luar teman-teman ya, saya juga ada studi di luar waktu sejak umur 11-12 tahun teman-teman begitu. Dulu itu sebenarnya rupiahnya itu cuman kalau di pack ke Singapura dollar teman-teman sama US dollar dulu ya teman-teman. US dollar cuman kayak 2000-an teman-teman, hanya 2000 rupiah ya, kayak 2000 lebih lah ya. Saya ingat waktu tahun 90-an teman-teman, pas pertama kali saya berangkat ke luar negeri ya teman-teman begitu. Singapura dollar juga hanya cuma 1000 lebih teman-teman, kurang lebih mungkin kayak 1000, waktu masih di bawah 1000 tapi udah naik dari 1000 teman-teman ya gitu ya, kayak 1100 1200 teman-teman di tahun 90-an ya.
Saya ingat banget teman-teman begitu. Jadi sekarang udah tahun 2023 teman-teman, udah 30 tahun kemudian. Ya kan. Nah, ini juga rupiah juga kita juga udah ngeliat ya, maksudnya dari dulu ya kan 30 tahunan, terus kenaikannya itu dari kalau dibanding ke US dollar itu kurang lebih berapa kali lipat ya teman-teman begitu, sejak dari 2000 rupiah ya 2000-an, 2000 rupiah ya 2200-an, kurang lebih tahun 90-an ya teman-teman. Nah, sekarang udah tahun, iya udah 30 tahun kemudian, naiknya udah sampai kurang lebih ada hampir 14.000 ya teman-teman begitu ya. Sebenarnya sih ini agak sedikit ya teman-teman, kalau menurut saya agak sedikit sih termasuk dalam kategori yang agak lumayan parah sih teman-teman sebenarnya ya kan. Itu US dollar terutama ya teman-teman gitu. Dan bahkan pun Singapura dolar ya yang dulunya cuma tahun 90, itu kenaikannya US dollar ya kurang lebih 14.000 teman-teman, dan kurun waktu 30 tahun ya. Nah, Singapura dolar ya kenaikannya juga lumayan dari tahun dari cuma 1000-an, sekarang udah hampir 11.000, hampir 12.000 teman-teman, jadi 10 ribuan begitu. Ya kan? Dalam kurun waktu 30 tahun juga teman-teman begitu ya. Jadi saya hanya mikir teman-teman begitu ya, maksudnya di masa depan ya teman-teman, kalau memang kita sebagai importir ya, kita pakai US dollar, kita beli pakai US dollar atau pakai Singapura dollar atau bahkan pakai currencies yang lain teman-teman, misalnya kayak Chinese yuan ya, renminbi teman-teman yang begitu, atau mungkin kalau dari Europe euro ya teman-teman yang begitu ya, atau British pound sterling teman-teman begitu. Jadi ini semuanya saya ngeliat teman-teman ya, jangka panjang ya juga lihat masa depannya. Ini saya cuma hanya mikir gitu, nasib rupiah ini tuh bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan. Saya cuma merasa tuh sebagai orang Indonesia teman-teman ya, kita apa tuh earnings ya, kita dapat penjualan gitu, uang di dalam rupiah gitu teman-teman begitu. Agak sedikit sih mengkhawatirkan teman-teman begitu ya. Seharusnya kayaknya mungkin dalam situasi begini dan lihat ke masa depan harusnya ganti ubah bisnis punya apa tuh sistem bisnis itu teman-teman begitu ya, dan harusnya kita ekspor keluar sih teman-teman begitu ya, karena nggak ada untungnya gitu ya kalau ngelihat begini ya apa tuh rupiahnya terus anjlok teman-teman ya begitu ya. Sedangkan di luar negara-negara, terutama negara-negara maju ya, saya ngelihat cuma satu negara teman-teman yang flat ya, dia jaga tuh siapa tuh Vietnam ya teman-teman begitu, terhadap rupiah ya, dia masih agak flat ya, agak lumayan dia jaga ya, rupiah bahkan menguat teman-teman begitu dari dibanding ke Vietnam gitu ya. Waktu saya ke Vietnam itu sih juga pernah saya ke sana, saya ya agak ada bisnis juga teman-teman di sana ya. Jadi saya lihat, saya belanja juga apa-apa memang di sana lebih murah teman-teman jatuhnya gitu. Saya rasa mungkin di Thai baht juga ya, saya sih ya Thai baht juga mungkin juga agak murah teman-teman gitu dibandingin ke rupiah ya. Tapi kalau dibandingin ke kayak ke USD atau ke apa tuh currency yang apa, mata uang yang negara-negara maju teman-teman, pertama ya parah sih teman-teman begitu kalau saya lihat ya. Iya kan, jadi di masa depan teman-teman ya, saya cuma hanya berharap sih ya sebenarnya ya, kita sebagai orang Indonesia ya gitu ya, mungkin rupiahnya mungkin bisa menguat atau bagaimana gitu teman-teman begitu. Mungkin pemerintah bisa menjaga ya, atau tidak apa tuh membiarkan rupiahnya itu terus anjlok gitu teman-teman begitu. Memang sih bagus ya buat sistem bisnis ekspor ya, karena jadi barang Indonesia tuh jadi lebih jatuhnya lebih murah ya teman-teman, kita ekspor misalnya kayak batu bara, terus misalnya kayak ya semuanya yang ada di Indonesia teman-teman itu ekspor keluar ya. Jadi bahkan dulu saya juga pernah ada teman bisnis teman-teman ya, yang ekspor ke Timur Tengah ya, mereka ekspor tuh Indomie, sabun ya teman-teman ya gitu, sabun, terus kayak barang-barang lokal lah teman-teman ya, kayak merek sabun kayak Wings, terus ya kayak begitulah ya, mie instan apa ya, dia ekspor ke Timur Tengah teman-teman begitu. Dan mereka juga sukses ya teman-teman, karena memang nilai rupiahnya juga lebih rendah teman-teman. Jadi membuat tuh negara apa tuh produk Indonesia jadi lebih murah juga teman-teman di luar sana sih begitu. Cuman ya kita kalau kita jalan-jalan keluar atau kita ke luar negeri atau bagaimana, memang dampaknya juga berasa juga teman-teman begitu ya. Saya cuma hanya apa tuh tujuan saya teman-teman, saya bikin video ini ya untuk apa, komen mengenai rupiah ya. Saya rasa di masa depan kita sebagai orang Indonesia kita harus pegang aset yang berbentuk lain teman-teman begitu, selain mata uang rupiah ya begitu ya. Mungkin ya kita harus invest ke properti kah, atau ke makanya emas di negara sini Indonesia termasuk yang lumayan laku ya teman-teman begitu, karena setiap orang juga memang takut pegang rupiah ya begitu ya. Mereka lebih lebih berasa tuh aman ya pegang jenis tipe aset yang lain yang begitu ya. Nah, semakin orang nggak berani pegang rupiah ya, semakin rupiah semakin tidak berarti ya teman-teman begitu ya. Jadi lama-lama juga saya cuma hanya berharap teman-teman ya, saya akan mengulang sekali lagi teman-teman, berharap pemerintah juga bisa melihat ya teman-teman begitu ya. Apalagi nanti misalnya dampaknya kalau ada krisis ekonomi ya teman-teman begitu, kayak dulu kemarin di tahun 97 98 ya teman-teman begitu, krisis ekonomi ya. Nah, rupiah semakin bisa tambah parah teman-teman begitu, karena nilai tukar uangnya udah anjlok ya, udah gitu
pemerintah yang dililit begitu banyak utang ya ke luar negeri ya, begitu ya, mereka akan bagaimana cara bayarnya teman-teman begitu. Karena rupiahnya juga semakin tambah anjlok juga, hutang luar negeri juga semakin tambah mahal teman-teman ya, karena hutangnya kan di bank dunia itu ya, the World Bank ya, atau kayak mungkin IMF atau bagaimana ya, mereka juga pasti pakai currency yang internasional teman-teman, kayak USD atau atau euro ya teman-teman begitu ya. Yang begitu. Saya agak sedikit saya cuma khawatir teman-teman, saya jujur ya. Saya sebenarnya perasaan saya juga terhadap rupiah juga tidak begitu uh, maksudnya tidak begitu baik ya teman-teman, gitu. Saya juga agak sedikit khawatir. Apalagi di masa depan, ini juga udah ada di laporannya ya, bahwa tuh banyak negara-negara yang, terutama negara yang sedang berkembang teman-teman ya, we call this like the third world countries ya teman-teman gitu. Kayak kemarin yang udah contoh satu di Sri Lanka teman-teman ya gitu, bahkan di negara kayak India juga, Pakistan teman-teman begitu ya, Pakistan terutama juga parah teman-teman begitu ya, karena mereka membayar hutang negara mereka teman-teman begitu. Itu bukan hanya di Asia loh teman-teman ya, bahkan di Eropa juga ya, kayak negara kayak Greece ya, Egypt sih masih ya, Egypt juga di Timur Tengah teman-teman ya gitu, di Timur Tengah mereka juga banyak masalah teman-teman gitu, yang nggak bisa bayar tuh, negaranya nggak bisa bayar hutang teman-teman. Akibatnya apa? Mata uang mereka merosot habis gitu teman-teman, habis. Akibatnya apa lagi teman-teman? Rakyat yang kena ya, rakyat yang kena. Jadi apa-apa yang kita import ya, terutama kalau negaranya masih tergantung sama import, kebanyakan tergantung sama import teman-teman ya, tambah parah teman-teman begitu. Jadi import akan semakin juga tambah mahal. Akibatnya apa? Kita orang semuanya sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di sini itu juga akan berasa tuh semuanya semua pada naik ya kan. Yang kemarin juga saya juga baru tahu ya dari berita juga, bahwa tuh kita masih import beras teman-teman. Beras aja kita masih import dari China gitu teman-teman, dari negara luar. Bahkan kita nggak bisa mencukupi beras yang paling pokok, bahan kebutuhan yang paling pokok gitu teman-teman begitu. Bisa ngebayangin teman-teman kalau misalnya beras itu kita jauh misalnya lompatnya tinggi ya. Saya juga lihat bandingin di renminbi yuan ya teman-teman ya. Ini rupiah ya, udah dulu cuman 1000-an kan ya, kurang lebih 1000 ya, sekarang udah 2000 teman-teman gitu. Ya renminbi yuan juga udah naik ya teman-teman gitu ya. Ini kan. Jadi bahkan boleh dibilang negara China pun dia punya mata uang yang dia jaga supaya serendah mungkin teman-teman. Itu di China ya, mata uangnya itu yuan ya, renminbi yuan itu pemerintahnya itu jaga teman-teman, supaya dia rendah ya gitu ya, supaya tuh negara-negara luar bisa tuh mau import dari China gitu teman-teman, begitu sengaja dijaga rendah. Itu pun udah dijaga rendah ya, rupiah pun masih kalah gitu teman-teman, masih lebih rendah lagi di bawah apa tuh Chinese yuan gitu teman-teman. Jadi itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan teman-teman begitu ya. Saya cuma jujur ya, jadi makanya saya cuma hanya mau sharing and also comment a little bit lah teman-teman begitu, bahwa tuh di masa depan teman-teman ini apa tuh kondisi rupiah kita ya akan semakin tambah. Saya agak jujur teman-teman, saya bukan pesimistik atau bagaimana ya, mungkin agak pesimis dikit ya, tapi saya merasa tuh bisa rupiah bisa jatuh lagi tambah dalam lagi teman-teman begitu ya. Saya cuma hanya ini karena kita ngeliat trennya teman-teman, bukan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu teman-teman, tapi ditarik ke 30 tahun yang lalu teman-teman, sejak saya masih kecil ya teman-teman sampai sekarang teman-teman begitu ya. Saya cuma hanya mau sharing aja lah gitu. Anyway ya, itu harap teman-teman bisa dapat hikmahnya aja ya, bahwa tuh rupiah ya begitulah teman-teman ya. Saya nggak mau tambahin lagi teman-teman. Saya cuma berharap mungkin yang pemerintah ya bisa ngelihat ya, bahwa tuh dampaknya ke rakyat kita orang juga berasa juga teman-teman begitu, apalagi negara yang masih terlalu banyak mengandalkan import ya teman-teman, dari negara luar ya begitu, import bahan pangan, gula, beras, apa ya, minyak mungkin enggak lah, minyak kan kita produksi banyak di sini teman-teman. Saya juga nggak tahu minyak mungkin ya gimana lah ya. Anyway, that's just food for our thoughts ya teman, in the future teman-teman gitu. Anyway ya, if you like my video, hope you can also subscribe, like and share teman-teman. Okay, thank you, bye bye.